lagi ketemu lagi bareng gue Sven dan welcome to Pitul. Gimana kabar kalian para anjay, gue sebenarnya bukan sabun people yang body. Oke guys, jadi berhubung channel ini udah tembus 400.000 subscriber, ya kan, gue juga udah bikin komunitas YouTube kemarin untuk kita sharing kali ini tuh buat kalian juga teman-teman yang pengen tahu gimana perjalanan gue awal mula nge-YouTube. Intinya sekali lagi sebelum lanjut, gue bakal ngucapin terima kasih banyak the best mentor buat para sabun people gue. Nikmat anjay. Oke guys, seperti nggak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung let's go tanya jawab. Kita bakal sharing full di sini buat kalian juga yang mungkin lagi mau pengen main YouTube. Kalau enjoy seperti biasa, kalau informasi nanti itu bermanfaat buat kalian, jangan lupa like di bawah dan let's go to pertanyaan pertama. Nah, jadi yang pertama ini dari TikTok YT. Bang, pertama kali jadi konten kreator itu konten apa? Mana tahu suksesnya jadi konten kreator bisa nular ke gue dan ke teman-teman yang lainnya. Amin, amin. Kamu nanya konten pertamaku apa? Jangan kaget ya, jangan kaget nih, gue tunjukin video lama gue, mungkin lo nggak bakal notice sampai ke bawah jauh video pertama gue bakal ngasih tahu, jangan kaget. Nah, ini dia video pertama gue. Sebenarnya nggak pertama banget, gue bakal cerita yang paling pertama itu konten gue sebenarnya apa, karena udah gue hapus dari YouTube. Cuman ini juga termaksud video awal-awal gue guys, karena udah 3 tahun yang lalu full cara record game PUBG Mobile di HP kentang, lancar tanpa lag, anjas mentol, gas. Kita mulai dari intro gue dulu ya. Nah, ini intro gue dulu guys. Anjing, gue kangen banget sih. Lo tengok abis ini Narkoboy. Lo tunggu abis ini ya. Aduh. Ingat zaman-zaman ini anjing. What's up bro, balik lagi di channel yang penuh makna. Siapa dia, Cok? Dia bro, dan oke. Aduh. Gua terima sih. Gua dibilang Narkoboy lah, inilah. Lo lihat. Ini siapa, Cok? Ya emang mukanya nggak beda sih sama sekarang, cuman lebih kayak dulu gue kenapa anjing, mata sayup, kurus. Nah, ini HP pertama gue guys yang gue bahas, Redmi 4X RAM 2, lo lihat sendiri situ, internal 16GB. Dan yang tersedia itu tinggal 4GB dan pakai HP itulah gue merintis YouTube dari nol. Ini lillahi ta'ala, gue nggak ada mau nipuin kalian. Jadi aman ya, untuk pertanyaan yang pertama, ini awal konten gua nge-YouTube, ya kan? Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kalian sekarang, oh gua nggak ada PC bang, gua nggak ada ini, nggak ada itu. Kalau lo punya HP, apapun HP lo sekarang, lo tetap bisa ngonten dan bikin akun YouTube. Sekarang kita lanjut lagi dari galeri story PUBG. Bang, ceritain tentang perjalanan abang sebelum jadi YouTuber. Oke, gue demen nih pertanyaannya kayak gini. Jadi gue bakal cerita perjalanan pertama kali gue bisa main YouTube. Padahal gue nih orang di kampung banget gitu guys ya. Dulu itu gue 2015 baru tamat SMA, jadi gue tes polisi nggak lewat, gue tes tentara nggak lewat juga. Jadi gue kayak stres. Gue stres udah, ya lo tau lah ya, selama setahun tuh gue stres, tiba-tiba tuh orang tua gue nawarin mau kuliah nggak. Terakhir ya udah, daripada gue di rumah terus kayak orang gila ya kan, jadi gue memilih untuk kuliah. Selama 4 tahun lamanya gue kuliah, namanya anak kuliah ini anak kos. Yang ada di otak itu adalah pasti gimana caranya nyari uang tambahan. Lo tau susahnya gimana orang anak kos, kecuali lo yang anak orang kaya, mungkin bapak lo kerja kantor atau apa. Bapak mama gue tuh petani. Dan gue kuliah uang nyari sendiri. Tapi jujur tuh uang semester itu dari orang tua. Sisanya itu gue nyari sendiri guys. Makanya dulu lo lihat nih muka gue nih, pekerja keras banget gitu. Bangunan, serabutan, ke kebun, peta, apapun gue kerjain untuk dapat duit dan bisa kuliah. Pada saat itu gue tergila-gila dengan mining Bitcoin. Recehan. Gue main itu, gue bikin tutorialnya, gue share di Facebook. Pada saat itu Facebook video belum terlalu kayak sekarang banyak. Dan gue bingung. Orang-orang pada minta, bang jangan share caranya melalui tulisan, kalau bisa dari video. Gue bingung dong, kemana gue share tutorial mining Bitcoin secara gratis ini melalui video. Nah, gue cari-cari, barulah kenal itu namanya YouTube. Gue share ke sana dan gue sama sekali nggak tahu kalau YouTube pada saat itu bisa menghasilkan uang. Ingat itu ya, gue nggak tahu YouTube bisa menghasilkan uang. Gue share aja, kok ada yang nonton. Pas ada yang nonton, ya udah. Barulah gue mencoba untuk main YouTube pelan-pelan. Main PUBG patah-patah. Gue cari cara, tiba-tiba nemu cara yang wah rekomen nih. Ya udah, gue share ke YouTube. Responnya baik semua. Cuman yang nggak baik itu soal muka gue yang katanya Narkoboy.
Lanjut dari Asep, Bang, apakah kedepannya mau bikin konten MOBA kayak misalkan ML ataupun League of Legends? Oke, kalau buat lo yang nggak tahu, sekarang itu gue lagi rutin setiap malam mabar ML dengan temen gue. Cuman entah kenapa gue kayak masih belum pengen aja untuk ngontenin itu ya guys ya. Next lagi Dwi Putra, Bang udah nikah apa belum? Kalau belum kapan nikah? Gue belum nikah. Dan kalau ditanya kapan nikah, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, gue kalau pacaran sekarang enggak ya, enggak. Mudah-mudahan enggak. Maksudnya jangan digoda gitu ya. Karena memang males nyari juga karena menghindari pacaran. Alasan kenapa males pacaran? Ya, gue menghindari zina. Lanjut ya. Terus ada David PRM. Kasih tahu dong bang, ritual sebelum tidur abang ngapain? Anjay, lu kira gue nyoli? Sebelum tidur biasanya tuh gue yang pasti sholat isya dulu. Gue sholat isya tuh pasti agak telat pasti ya. Karena sholat isya kan waktunya panjang. Gue kalau sholat isya tuh bisa sampai kayak jam 2, setengah 3 kayak gitu ya guys ya. Atau jam 1. Gue nggak ngerti kalian sama kayak gue atau enggak. Tapi gue maghrib sama isya tuh kalau sholat paling lama cuk berdoanya, paling lama berdoa cuk. Gua jikir, gua wiritan apa segala macam semua gua baca cuk. Dan setelah itu gua berdoa tuh lama banget. Maghrib dan isya setiap hari gua konsisten dari awal gua nge-YouTube. Ya alhamdulillah mungkin ini jawaban dari doa-doa gua juga ya. Lanjut dari Boy, dari mana asal nama Ngorsat Birahi Mentol? Ngorsat itu bahasa dari gua sendiri, artinya congor sarden, birahi mentol. Gua banyak bahasa itu ya. Ngentit jiwa, solo mentol, mentol jiwa, birahi, burhan lovers. Intinya satu doang sih, yang jelas untuk subscriber gua itu namanya cuman satu, Sabun People. Lah bang, kok bisa muncul Sabun People dari mana? Karena muka gua yang dulu kayak gitu, dikira gua sering nyabun. Next lagi. Awal nge-YouTube tahun berapa bang? BTW umur lu berapa? Anjas. Awal nge-YouTube itu kalau akun gua bikin 2017, tapi awal-awalnya itu 2018 akhir. Ya bisa dibilang itu kayak 2019 lah guys ya. 2019, 20, 21, 22, udah 4 tahun mungkin ya gua di YouTube ya. Kalau umur, ya umur gua 43 ya. Gua sama bapak gua tuh beda 8 tahun doang. Lu umur apa sih? Gue pokoknya belum nikah, umur gue ya masih 30 ke bawah lah ya. Lanjut, Sis Wantoro. Bang, gimana sih caranya bisa edit gabungin VT kayak di channel? Pingin belajar kayak gitu biar tahu. Pakai KineMaster itu bisa ya guys. Pakai KineMaster gabungnya itu gampang banget ya. Lalu Eko Sucipto, bang jawab dengan jujur berapa kali pakai sabun sebulan sambil nonton anime Jepang? Pertama, gue paling bukan anti sih. Gue bukan penikmat anime Jepang. Yang pertama ya, gue bukan penikmat anime. Yang kedua, gue nggak pernah make sabun yang dibolongin. Nggak pernah gue lakuin demi apapun. Terserah lu mau nggak percaya, gue nggak pernah. Ya ini lo lihat sendiri muka-muka yang kayak gini tuh, itu nggak pakai sabun, tangan doang. Spicy Boy, bang lu orang mana bang? Gue orang Aceh. Next ada Aidla. Jawaban pertama, 1 bang, pakai HP apa? Gua sekarang itu pakai 2 HP, 11 Pro Max sama Asus ROG 2 ya, HP zaman gua, guys. Terus yang kedua, cinta FF enggak mungkin gua cinta FF. Gua paling anti FF. Ketiga, kenapa suka ngomong ngegas? Karena ketika gua ngomong kayaknya unek-unek dalam diri gue tentang game FF yang so AD itu keluar semua gitu guys. Makanya gue sering kalau di kamar mandi tuh gue lagi misalkan lagi BAB gini ya kan. Pas keluar tuh gue pasti Danang Jelatren. Jadi cukur jembit jadi dong. Lo melihat, gue tunjukin nih ya. Bentar ya. Lanjut, Ajisu. Pertama kali coli di umur berapa bang? Lu foto dengan pacar lu. Nanya soal coli. Bagus banget lu Aji. Tapi nggak apa ya, gue harus jawab. Gue coli di umur, gue nggak tahu umur berapa, tapi yang jelas kayaknya kelas 5 SD sih. Gue parah banget guys dulu guys, kelas 5 SD. Tapi alhamdulillah semakin besar tuh gue tahu efek sampingnya dari hal gila itu. Ya sekarang udah nggak munafik juga, tetap ada, cuman jarang. Lanjut lagi dari Kimihime, ya sebut aja gitulah ya, namanya nama Jepang guys. Bang sehari coli berapa kali? Pertanyaan lu kayak aneh nih. Ini hyper banget nih. Ini ciri-ciri orang hyper S.
Sehari berapa kali, Cok? Lo kira 3 kali sehari kayak minum obat lo? Gua tuh orang yang bisa dibilang tuh 24 jam sehari itu bisa dibilang kurang 8 jam buat gua tidur doang, sisanya itu gua kerja. Jadi kalau misalkan gua sering colmen, gua nggak produktif. Lanjut Flepen El Givari. Buat Mas Andre yang budiman mau ngasih masukan nih, buruan cari pendamping WKWK biar react ada yang nemenin, bisa ketawa ngakak bareng. Justru gue sekarang itu belum kepikiran ke sana karena yang pertama gini ya guys. Kalau misalkan gue nanti nikah, mungkin gue nggak bisa lagi ngereaction cewek-cewek yang ya lo tau lah ya, yang dudang best gitu, nggak bisa lagi. Mungkin next itu ada Ogens Lucifer, kapan ngonten bareng pacarnya bang, dari dulu solo lord mulu. Gini ya guys, kalau nanya pacar tuh yang pertama gue nggak ada pacar dan gue nggak mau nyari pacar. Bukan sombong atau apa anjing, gue capek jinah mulu dulu. Gue nggak ada pacar dan gue nggak mau cari pacar. Kalau emang waktunya gue udah pengen buat nikah, gue cari orang emang udah mau nikah, mau serius, gas aja langsung. Laki itu jangan bertele-tele anjing. Buang-buang waktu lo, pacaran jagain jodoh orang anjing. Luxi Edits Jet hashtag UNA, lu lepas habis sekolah, lu nyambung pengajaran nggak? Macam gi kuliah atau apa itu, dan lu ambil jurusan apa? Kayak gue bilang tadi ya, gue tamat sekolah pernah tes tentara, pernah tes polisi, dan gue stres nggak lewat. Setelah itu gue kuliah ambil jurusan manajemen. Alasan kenapa ngambil jurusan manajemen itu segala halnya ya. Lu mau kerja dimanapun, lu harus manajemen. Setiap manusia hidup harus bisa memanage hidupnya sendiri. Terus ada Habu Segi hashtag UNA, bang kapan lu tahu PUBG Mobile? Itu gue tahu PUBG Mobile pada saat gue belum kenal YouTube, itu udah jelas ya. Pada saat itu gue masih pakai Advan, temen gue udah pakai Android, Xiaomi juga, entah Xiaomi apa tapi udah bisa main PUBG. Dia ngasih tau gue ini ada game seru banget, gue nyoba anjing, gue sedih banget. Oh kirim dong, gue pakai Advan nih. Nggak support HP gue. Jadi dulu setiap gue pengen main PUBG Mobile, gue minjem HP temen. Sedih banget lah guys dulu guys. Gua main PUBG pertama kali itu pakai HP orang, itu yang jelas. Karena HP gua Advan nggak mampu. Itu sekitaran 2018 awal. Pokoknya awal-awal rilis gua langsung main itu di HP orang. Next, Jomblo Happy Jonas Will. Spill jenis motor, semoga dijawab. Yang jelas gua nggak pakai CRF. Gua pertama kali itu pakai Supra 125. Terus dibeliin orang tua tuh RX King. Dijual RR King karena nggak ada uang untuk isi bensin. Terus gue dibeliin Shogun SP yang robot. Setelah itu jual dan beli Fiction tahun 2013. Belum dijual, sekarang masih ada Fictionnya. Terus sekarang beli Vario 150cc. Itu juga gue beli untuk adik gue ya. Gue jarang pigi-pigi. Jadi kayaknya soal motor-motoran gue sekarang udah nggak lagi gitu ya guys ya. Gue juga alhamdulillah bisa beli mobil, gue kasih orang tua gue, dia yang make, dan gue di sini ngontrak jauh dengan orang tua, karena gue jarang pergi, yang ngapain gue pakai mobil? Mending gue kasih orang, gue daripada gue yang tiap hari kesana kemari naik mobil sok-sok kaya anjing, mending gue ngelihat orang tua gue bisa pergi naik mobil yang dari dulu keimpian dia pengen beli mobil tapi nggak kesampaian karena nyekolahin anak, ngetesin gue polisi, tentara yang udah habis uangnya dan nggak bisa ngerasain beli mobil, dan sekarang gue bisa beliin mereka. Ya mending gue kasih mereka. Gue lebih senang lihat mereka tuh bisa pergi kemana-mana nggak kena hujan. Gue lebih senang kayak gitu. Lanjut dari komputer. Nama bapakmu siapa? Wah anjay. Nama bapak gue Michael Anderson. Lu nanya nama bapak gue buat apa anjing? Mulyadi Yadi ngonten sama pacar dong bang please. Ini lama-lama kalau lo setiap hari nyuruh gue ngonten sama pacar, gue order di aplikasi hijau mbak. Saya order dong mbak. Loh bang bisa. Saya ngorder mbak di aplikasi hijau cuman untuk nemenin saya ngonten. Terakhir gue malah terjerumus ke dalam dosa anjing. Ini ada dari Burhan. Bang lu udah pernah ngentit belum? Jawab lo, gue tunggu di konten. Udah pernah ngentit belum? Ini bukan bangga ya, ini aib. Pernah sih dulu ya pada saat pacaran. Makanya alasan gue tinggal di pacaran, karena pacaran itu cara satu-satunya ngebuat diri kalian tuh terjerumus ke dalam dosa. Gue bukan sok nyeramahi kalian ya guys. Lu pacaran lu sering jinar, rezeki lu sulit, dan itu kalau jinah ini sifatnya
sialnya tuh nggak di lo doang, di orang terdekat lu juga kena. Terutama orang tua lo, pasti kena imbasnya kalau misalkan lo sering berbuat zina. Adik-adik lo, ini amit-amit lo. Makanya gue bilang, kalau buat lo yang sekarang pacaran gak sehat, udahlah, tinggalin bro, tinggalin. Gue pernah, tapi itu penyesalan dalam hidup gue. Kalau bisa diputar ulang, gue milih gak pacaran, cuy. Asli gue bilang, buang-buang waktu yang pertama, dan kalau gue masih pacaran, mungkin channel gue gak ada sampai sekarang, guys. Mungkin gue udah nikah, udah punya anak satu, dan gue masih serabutan kerja kesana kemari, muka gue makin kurus. Mungkin kalau misalkan gue masih pacaran pada saat itu ya. Lanjut lagi dari Rex, Bang, kenapa live streaming di YouTube? Oh, kapan Bang, kapan live streaming di YouTube? Gua live streaming di YouTube nanti kalau gua udah punya editor yang emang bisa ngehandle semua bahan-bahan editing konten gua. Itu baru gua live streaming, guys. Next lagi ke Muhammad Ansari, lo udah tua kah Bang? Konten lo kenapa suka ketawa ngakak terus, nggak bisa serius kah gitu? Gue masih 25 tahun, Cuk. Menurut lo itu tua atau enggak, ya itu balik ke kalian. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Bukan berarti gua bikin konten setiap kali lucu-lucuan dan gua nggak dewasa di dunia nyata gua, nggak gitu juga. Terus ini ada Jens, siapa artis mental panutan lu Bang? Artis panutan gua orangnya dari dulu paling gak fanatik banget sama artis-artis, enggak guys. Semua suka-suka aja, gue standar aja guys. Nggak sampai fanatik banget satu orang sampai foto-foto koleksi apanya gue simpenin, nggak ada. Last question, yang terakhir guys, dari D11 Gaming. Gimana rasanya sudah mencapai 400.000 subscriber Bang? Itu gila sih, nggak usah ditanya. Rasanya tuh gue kayak melayang banget gitu guys. Pasti senang, jawabannya pasti senang. Dan gue ucapin lagi terima kasih banyak buat kalian semua. Dan semoga Q&A ini tuh bisa ya setidaknya menginspirasi kalian ya. Walaupun nggak spesifikasi gue ngasih tahu kalian cara main YouTube, tapi setidaknya lo bisa ngelihat dari siapa sebenarnya gue dulu, gimana cara gue main YouTube mulai dari nol besar, cokku yang budiman. Aman ya guys, mungkin sampai situ dulu Q&A kita kali itu ya, semoga bermanfaat ya buat kalian ya. Terserah ini bu banyak yang nonton atau enggak, tapi yang jelas gue pengen sharing aja kali ini itu dengan kalian. Karena mungkin kalian juga pengen tahu gue lebih banyak luar dalam ya kan. Ya dari sinilah gue kasih tahu kalian, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi thank you atas 400.000 subscriber gue, Andrew Swen. Salam Sabun People, the best mental.